Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Purwanto dengan NIM 0569365543, Prodi Sistem Informasi UP BJJ Yogyakarta. Di video tugas 1 kali ini, saya akan mempresentasikan proses pembuatan Entity Relationship Diagram (ERD) sesuai dengan panduan yang diberikan dari tutor dan modul. Baik, langsung saja. Di sini kita akan langsung ke presentasinya. Baik. Langkah pertama, studi kasus. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke. Langkah pertama, mengidentifikasi dan menetapkan entity. Ada 3 entity di sini, 1 dokter, 2 pasien, 3 administrator. Oke, kita buat 3 entity tersebut. Satu, 2, 3. Dokter, kita namai 3 entity ini, pasien dan administrator. Dan di langkah ketiga, langkah kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Di sini dokter itu primary key-nya ID dokter, terus pasien primary key-nya itu ID pasien, yang administrator primary key-nya ID admin. Oke, kita buat masing-masing entity. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang ini 1, kita copy aja, space. ID dokter, nama dokter. ID dokter.
ada. Prosesnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke langkah 3, mengidentifikasi dan menetapkan relasi antar entiti dan kunci tamu foreign key. Baik, sini udah saya buat tabelnya. Cara membaca tabel ini, cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, dokter dengan pasien, maka relasi yang ada adalah memeriksa, sedangkan dokter dengan administrator adalah simpan data. Sebelumnya saya sudah menyimpan IRD yang sudah saya buat. Baik, untuk yang langkah 2, di sini saya sudah membuat IRD-nya. Kita coba hubungkan. Oke, sudah kita hubungkan intinya. Kemudian lanjut ke langkah 4, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Hasil analisis studi kasus menunjukkan relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak dengan simbol MN. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Oke, sebelumnya sudah saya buat untuk ERD-nya. Baik, untuk ERD yang tahap 4 ini sudah saya buat sebelumnya, tinggal kita menghubungkan garisnya. Yang pertama, dari pasien, dia akan menuju ke pendaftaran, mendaftar. Setelah mendaftar, dia lalu menuju ke mendaftar dulu ke administrator. Sebentar. Oke. Oke, baik. Ini adalah hasil dari tahap 4. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan RDD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap.
Untuk cara membacanya, yang A, dokter dengan pasien, dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Dokter dengan administrator, dapat dibaca banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Yang C, administrator dengan pasien, dapat dibaca satu administrator melayani banyak pasien. Oke, untuk yang tahap 4 ini saya rasa masih kurang lengkap ya, dan belum sempurna. Maka kita lanjut ke tahap kelima. Tahap kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, adapun entity-nya ada entity pendaftaran, ID daftarnya itu primary key. Terus untuk non-key-nya itu ID admin dan ID pasien. Tuh, juga data, ID data primary key-nya. Untuk pemeriksaan, primary key-nya ID periksa. Oke, langsung saja. Sebelumnya sudah saya buat untuk yang langkah 5 ini. Oke. Di sini sudah lebih mudah untuk membaca IRD-nya. Dari pasien melakukan pendaftaran, setelah melakukan pendaftaran, dia akan dilayani oleh administrator. Dari administrator dia akan memberikan data ke entity data. Dari data entity data ini dia menyimpan data dan diteruskan ke dokter. Dari dokter dia akan melakukan pemeriksaan, memeriksa di relationship ini, dia memeriksa dan ke entity pemeriksaan. Setelah dari entity pemeriksaan, setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep kepada pasien. Oke, dan mungkin cukup untuk penjelasan presentasi tugas 1 dari saya tentang basis data pembuatan IRD, Entity Relationship Diagram. Mungkin jika ada kesalahan pada saat saya menjelaskan atau kurang pas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.